Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sukacita yang luar biasa. Saya melihat ibu-ibu penuh dengan sukacita, bersemangat sore hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan hanya Tuhan yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sepenuh hati kita akan mujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
mau bersyukur, kami mau menyembah, sebab nama-Mu besar, nama-Mu berkuasa. Haleluya, terima kasih. Bapa yang baik, sore hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Inilah kerinduan kami, pujian kami kepadamu, bahwa hanya menyenangkan hati-Mu, itu yang harus kami lakukan Tuhan. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kami terus berusaha dengan Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kami, memampukan kami untuk kami menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu yang sungguh berorientasi hanya kepada kemuliaan nama Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami siap beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati ibadah PWK sore hari ini. Tuhan memberkati, mengurapi seluruh hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan pada sore hari ini. Biarlah pelayanan setiap mereka sungguh berkenan di hadapan Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan, dan juga seluruh ibu-ibu yang mengikuti ibadah secara online pada sore hari ini, mereka mendapatkan berkat yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita melihat tugas kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, bukan hal yang mudah ya. Kita menjadi tukang cuci, kita menjadi koki, kita menjadi guru, kita menjadi perawat mungkin ya. Tetapi luar biasa ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan hati dan hanya memandang kepada Tuhan, maka kita dapat mengerjakannya dengan penuh sukacita. Apapun pelayanan yang kita kerjakan di rumah, di gereja, di lingkungan, di komunitas, tetap hanya nama Tuhan yang kita muliakan. Mari kita bersukacita melayani Tuhan, karena Dia sumber sukacita kita, sungai sukacitamu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari semuanya mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Anggur sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan
Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rina. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi, dan sebelum kita akan sharing tentang firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur saat sore hari ini kami dapat berjumpa walaupun melalui Zoom, tetapi kami percaya bahwa kehadiran Tuhan di antara persekutuan kami, wanita-wanitanya Allah, itu akan bekerja secara luar biasa di antara kami, menerangi hati dan pikiran kami, menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami sharingkan. Dan kami percaya Engkau memberikan berkat sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah waktu sebentar kami serahkan hanya ke dalam kuasa darah Kristus. Hanya di dalam satu nama yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berada dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya mendapat satu tema yang luar biasa, yaitu integritas pelayan Tuhan. Integritas artinya kalau menurut KBBI adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Agak sulit ya dipahami artinya. Secara singkat biasanya diartikan integritas adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan tindakan. Artinya, apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Integritas merupakan gaya hidup yang terpancar dari kehidupan seseorang. Banyak pelayan Tuhan yang gagal bukan karena kekurangan skill atau kemampuan, tetapi lebih karena tidak memiliki integritas. Sesungguhnya, setiap orang percaya yang mengaku sebagai murid Kristus seharusnya adalah orang-orang yang memiliki integritas. Kenapa? Karena sebagai orang percaya yang melakukan firman Tuhan pasti akan menjadi orang yang memiliki integritas. Karena firman Tuhan memimpin orang percaya untuk menjadi orang-orang yang berintegritas. Salah satunya firman Tuhan mengajarkan untuk jujur. Firman Tuhan katakan kita harus berkata ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Bukankah itu artinya kejujuran? Lalu firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk menghormati. Bukan hanya kepada orang tua, bukan orang tua kandung saja, tapi orang yang lebih tua dari kita. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus lebih dahulu saling menghormati, saling mendahului dalam memberi hormat. Lalu firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Firman Tuhan katakan, setialah dalam perkara yang kecil, maka kepadamu akan dipercayakan perkara yang besar. Dan ada banyak lagi hal-hal yang merupakan ciri-ciri integritas yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Itu sebabnya setiap orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya akan menjadi orang-orang yang berintegritas. Sebagai pelayan Tuhan yang mendapatkan kepercayaan dan dianggap lebih tinggi dalam tanda kutip kerohaniannya dari jemaat, tentu integritas ini sangat diharapkan dimiliki oleh mereka. Mengapa integritas sangat penting dimiliki oleh pelayan Tuhan? Karena sebagai pelayan Tuhan, mereka akan menjadi model atau teladan bagi jemaat. Seperti Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia melatih tubuhnya sedemikian rupa. Agar supaya apa?
agar supaya ketika dia memberitakan firman Tuhan, dia sendiri tidak ditolak. Kita tidak akan menjadi batu sandungan ketika kita memberitakan firman Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setiap pelayan Tuhan harus memiliki prinsip bahwa hidupnya adalah pelayanannya. Artinya, sebagai pelayan Tuhan, tidak memisahkan antara kehidupannya di luar pelayanannya. Biasanya kita mengartikan pelayanan itu adalah pelayanan di gereja. Dan ketika hidup kita di luar, itu bukan pelayanan. Tetapi justru sesungguhnya seluruh kehidupan kita itu adalah pelayanan. Sehingga kalau kita memiliki prinsip seperti ini bahwa hidup kita adalah pelayanan, maka dimanapun kita berada, baik ketika kita di rumah, kita menganggap itu sebagai pelayanan. Ketika di kantor mungkin, di tempat pekerjaan kita menganggap itu sebagai pelayanan. Ketika kita di jalan, kita menganggap itu sebagai pelayanan. Tentu kita tidak akan sembarangan bertingkah laku, baik melalui perkataan maupun tindakan. Ada banyak orang ketika di gereja, ketika pelayanan, seperti malaikat. Tetapi apa yang dilakukan di luar itu berbeda jauh. Itu bukan merupakan integritas. Dan itu ada banyak kali menjadi batu sandungan bagi orang Kristen sendiri. Nah, ibu yang dikasih Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada satu contoh tokoh Alkitab yang sungguh sangat memberkati saya. Dia adalah orang yang berintegritas luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Yusuf. Yusuf melalui beberapa ujian integritas di dalam hidupnya. Pertama, ketika dia diberi perintah oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya, yang notabene sudah dirasakan oleh Yusuf bahwa mereka iri karena Yusuf diperlakukan lebih istimewa dari mereka. Tetapi ketika Yusuf menerima tugas ini, dia lakukan sampai finish. Kenapa saya katakan sampai finish? Karena Yusuf melakukan itu ketika Yusuf diberi perintah itu dikatakan, kamu pergi ke tempat ini. Saya lupa ya tempatnya apa namanya gitu. Tetapi di tempat itu tidak diketemukan kakak-kakaknya. Dan dia berusaha mencari tahu sampai dia menemukan di mana keberadaan kakak-kakaknya. Yusuf menyelesaikan tugas yang diberikannya sampai akhir. Lalu yang kedua, ketika Yusuf dijual sebagai budak. Sungguh merupakan perbedaan yang luar biasa antara kehidupan Yusuf yang tadinya merupakan anak yang diistimewakan di keluarganya menjadi seorang budak. Tetapi Yusuf tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya sebagai budak dengan luar biasa. Terbukti dari apa? Terbukti dari dia memperoleh kepercayaan dari Potifar sebagai majikannya. Dikatakan Yusuf memperoleh kepercayaan untuk mengurus seluruh rumah tangga Potifar, kecuali ibu Potifar tentu ya. Nah, bagaimana Yusuf memperoleh kepercayaan ini? Tentu Yusuf merupakan orang yang luar biasa. Pekerjaannya dilakukan dengan sangat baik sehingga orang terkesan akan pekerjaannya. Bahkan dia diberikan kepercayaan yang sedemikian rupa. Lalu yang ketiga ujiannya adalah ketika istri Potifar menggoda dia. Tetapi Yusuf tidak tergoda pada saat itu, sekalipun tidak ada orang yang akan mengetahui apa yang terjadi. Karena istri Potifar membuat lingkungan sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun ketika dia mengajak Yusuf untuk berzina. Tetapi bagi Yusuf, bukan karena dia takut kepada orang,
tetapi dia takut kepada Allah. Dia takut melakukan dosa di hadapan Tuhan yang menjadi junjungannya. Luar biasa bukan? Orang yang berintegritas adalah orang yang takut melakukan sesuatu kesalahan bukan karena ada orang, tetapi karena bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Lalu yang keempat, ketika dia di penjara, dia tetap menjadi kepercayaan kepala penjara. Kenapa? Tentu karena tingkah laku Yusuf baik dan dia bisa diandalkan. Orang yang berintegritas dimanapun akan dapat diandalkan. Yusuf melalui beberapa fase yang sungguh berubah-ubah di dalam kehidupannya, tetapi itu tidak mengubah integritasnya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Luar biasa bukan? Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kunci supaya kita menjadi pelayan Tuhan yang berintegritas? Saya ambil di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Yang pertama, ibu-ibu nanti akan baca sendiri ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya akan mengambil intinya saja. Yang pertama, ada pembaharuan budi. Pembaharuan budi ini didapat dari mana ibu-ibu? Didapat dari ketika kita setia membaca firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan memiliki saat teduh pribadi, itu yang akan mengubah budi pekerti kita. Pembaharuan budi itu akan terjadi ketika kita setia membaca kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, ada perubahan karakter. Kapan perubahan karakter ini terjadi? Ketika kita taat melakukan firman Tuhan. Kita bukan hanya sekedar baca, tetapi kita juga harus melakukannya dalam kehidupan kita. Itu yang akan mengubah karakter kita menjadi karakter serupa dengan Kristus. Lalu yang ketiga, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa ibu-ibu? Kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Itu sebabnya sangat penting sekali kita memiliki keintiman dengan Kristus. Lalu yang keempat, yang terakhir, Kolose 3 ayat 23, ayat yang diberikan kepada saya sebagai tema pada hari ini. Isinya pasti ibu-ibu juga sudah hafal bukan? Perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dimanapun, kapanpun, apapun yang kita lakukan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Mari ibu-ibu kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh dimotivasi, dikuatkan untuk menjadi wanita-wanita yang memiliki integritas, di mana kami terus dituntun untuk kami setia merenungkan firman-Mu, taat melakukan firman-Mu, dan kami boleh mengalami perubahan karakter semakin serupa dengan Kristus. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, itu kami lakukan seperti untuk Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik, kami boleh mempersembahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami kaum wanita yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami semakin menjadi wanita yang luar biasa, wanita yang menjadi berkat
bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, Ibu Rina yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus urapi, Tuhan pakai Ibu Rina untuk memberkati banyak orang. Engkau memberkati usaha pekerjaannya, bahkan pelayanannya. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapak yang baik, sore hari ini kami membawa persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami. Biarlah persembahan ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, supaya kami menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat di lingkungan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu di sepanjang ibadah kami. Secara online ini kami percaya apa yang sudah kami kerjakan dalam ibadah kami sungguh membuat kami terus kuat di dalam Tuhan dan hidup kami semakin diperbaharui di dalam Engkau. Kami menyerahkan setiap wanita-Mu dimanapun berada, ibu-ibu semuanya, Tuhan memberkati dan Engkau menyertai senantiasa kehidupan kami masing-masing, hari lepas hari. Kami akan kembali kepada aktivitas kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong setiap apa yang kami lakukan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.